Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Niela Simanjuntak. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah FISIK, saya akan membahas mengenai tahapan digitasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari digitasi secara umum. Jadi secara umum digitasi berarti konversi data analog ke dalam format digital. Jadi jika disebutkan digitasi peta adalah konversi objek-objek tertentu seperti perumahan, sungai, jalan, dan lain-lain yang sebelumnya dari bentuk data raster ke dalam objek vektor. Jadi di sini saya akan menjelaskannya secara runtut. Yang pertama adalah kita akan membuka data yang akan kita digitasi. Namun sebelum digitasi kita harus mengkoreksi geometrinya. Jadi sebelumnya di video sebelumnya kita telah membahas mengenai koreksi geometri dan ini hasilnya. Kemudian di sini kita akan klik katalog untuk mengaktifkan data, mengkonekkan data. Kita akan mencari di mana letak data yang akan kita gunakan. Jika sudah akan tampil seperti ini, lalu kita klik tambah, untuk membuat data folder baru, tambahkan new, kemudian klik SHP file atau save file. Kemudian di sini saya akan membuat pertama-tama adalah danau. Jadi kita akan mendigitasi danau. Danau itu berarti tipenya polyline. Kemudian kita akan menyesuaikan dengan koordinat dari peta yang kita buat. Di sini kita menggunakan geografi koordinat sistem. Untuk lebih pilih Word, lalu WGS 1984. Oke. Kemudian oke. Di sini sudah muncul danau. Jika ingin mengubah simbolnya kita tinggal klik garis ini. Kemudian akan saya pilih river atau bisa yang lainnya. Nah, di sini bisa juga untuk ukurannya bisa kita buat 3. Kemudian oke. Jika sudah, kita perbesar terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Nah, di sini ada danaunya. Kemudian klik editor, lalu start editing. Maka kita akan memunculkan create feature. Kemudian di sini akan sudah muncul dana, klik danau dan di sini muncul line. Lalu kita akan memperbesar petanya untuk mempermudah kita mendigitasi. Nah, jika sudah, kita bisa klik danaunya dan memulai mendigitasinya. Mengikuti alur danau. Jika sudah, seperti ini, kita bisa pindah ke danau yang lainnya. Misalkan saja danau yang ini. Oke, kita klik lagi danaunya. Kemudian buat jika sudah seperti ini, kita bisa save edit, kemudian stop editing. Ini untuk simbol danaunya. Kemudian jika kita ingin memunculkan simbol yang lainnya, seperti misalnya kita akan membuat simbol sungai, di sini kita bisa kembalikan mode katalognya lagi, kemudian klik new step file, lalu berikan keterangan namanya sungai, lalu pilih polyline, dan pilih koordinatnya sesuai dengan peta. Peta yang saya gunakan menggunakan sistem geografi koordinat sistem.
lalu WGS 1984. Oke dan oke. Setelah siap, seperti ini akan muncul di sisi kiri. Untuk danau saya beri simbol river, dan untuk ukurannya mungkin ya sudah bagus satu saja ya, biar lebih kecil, berbeda dengan danau tadi. Kemudian kita klik start editing. Nah, jika sudah memulai start editing ini, kita bisa klik create feature, lalu klik sungai, dan muncul lain seperti ini ya. Jika sudah muncul seperti ini, kita hilangkan dulu. Jika sudah muncul seperti ini, kita perbesar di mana sungai yang mau kita digitasi. Di sini ada terlihat sungainya. Baik, jika sudah, kita klik sungainya, mulai mendigit. Karena hanya untuk contoh digitasi mungkin kurang rapi, tapi jika membuat digitasi paripet, sebaiknya kita menggunakan ukuran yang lebih besar agar lebih akurat ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan lagi mungkin sungai-sungai lainnya. Bisa cari, ganti dulu toolsnya. Nah, seperti ini, ada yang kecil-kecil. Kita tambah lagi sungai. Oke, jika sudah, kita cari lagi. Dan untuk menambahkan yang sungai-sungai simbol lainnya, bisa mengikuti cara seperti ini ya. Kita cukupkan saja dulu. Kita stop editing. Yes. Kemudian, kita akan membuat simbol lainnya. Simbol apa yang akan kita buat? Kita menyesuaikan data yang ingin kita buat. Misalnya, kita akan membuat jalan arteri primer. Nah, di sini jalan arteri primer kita cari dulu. Jika sudah menemukan, nah, di sini kita tambahkan lagi katalognya. Munculkan katalog, tambahkan set file, pilih namanya jalan arteri, lalu polyline, edit koordinatnya, lalu oke, dan kita mulai untuk mendigitasi jalan arteri ini. Start editing, klik jalan arteri, jika muncul lainnya kita bisa memulainya. Saya akan ambil contoh seperti ini. Jika sudah bagus, tapi kita makan yang lain lagi. Dan jika sudah, ini kita bisa tambahkan lagi. Caranya sama. Untuk simbolnya kita bisa ganti jalan arteri menjadi bentuk yang kita inginkan. Misalnya ini ya. Tapi untuk warnanya mungkin warna oranye saja. Simbolnya sudah di tepat. Oke, kita okekan. Selanjutnya kita akan membuat rel kereta api. Oke. Tambahkan. Oke, stop editing dulu. Kita ulangi caranya lagi. Katalog. Klik tambah file. Save file. Kemudian jalan. Jadi ini di sini saya sudah lihat lokasi-lokasinya di mana saja. Saya bikin sini.
jalur kereta api. Kita buat polyline-nya, edit koordinatnya. Jika semua sudah selesai, kita bisa menggambar dengan mengklik editor start editing terlebih dahulu, lalu create feature. Sebaiknya kita ganti simbolnya dulu. Jika sudah dipilih, kita klik jalur kereta apinya, line, dan memperbesar lokasi yang akan kita visitasi. Di sini terdapat satu sudah selesai. Kita cari yang lain. Di sini ada. Oke, sudah selesai. Stop editing. Kita tambahkan lagi simbol batas kecamatan seperti biasa. Klik katalog, munculkan, klik tambah, new, save file, lalu buat namanya yang kita buat, batas kecamatan, pilih, poligon, lalu geografi. Jika sudah seperti ini, kita ubah. Saya akan menggunakan warna hijau. Outline-nya satu saja. Oke, sudah. Kita aktifkan editornya. Batas kecamatan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, klik poligonnya. Kita mulai dari wilayah ini dulu. Jika sudah, kita akan bisa lanjut ke daerah berikutnya. Sekarang saya telah menyelesaikan seluruh batas kecamatan. Kemudian kita akan membuat namanya. Di sini untuk mempermudah melihatnya, kita ganti dulu simbolnya. Kita buat batas luar saja. Seperti ini, jika sudah terlihat. Kita ganti open attribute table, lalu klik add file, kemudian tambahkan nama kecamatan, keterangannya, teks. Oke. Kemudian di sini kita untuk mengaktifkannya kita klik dulu. Untuk perlu teman-teman melihat. Nih. Oke, di sini kita bisa lihat nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan ke-7. Jadi, untuk mengedit namanya, kita harus mengaktifkan editor terlebih dahulu, start editing, kemudian kita bisa mengkliknya. Untuk
Pertama ini kita klik terlebih dahulu. Namanya adalah terbesar untuk melihat namanya. Jawa besar. Kecamatan Danau Teluk. Kita buat namanya, keterangannya. Kecamatan Danau Teluk. Kemudian yang kedua, kita sentuh layar dulu. Di sini adalah PMI. Kita perbesar lagi untuk melihat namanya. Kecamatan Pelayangan. Kita buat keterangannya. Kecamatan Pelayangan. Jika nama tiap kecamatan sudah terbuat, seperti ini contohnya, dari kabupaten pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sudah dibuat, maka kita akan membuat warna yang berbeda untuk membedakan tiap kecamatan ini. Di sini kita klik properties, lalu ke simbologi, klik kategoris, lalu add value kecamatan. Di sini warnanya sudah muncul. Jika mau diterapkan, kita apply dulu. Nah, di sini sudah berubah. Tapi jika ingin berubah warnanya, bisa menggunakan color yang di samping ini. Jika sudah, kita okekan. Sini kita ganti warnanya agar berbeda ya. Maaf. Itu juga bisa mengganti warnanya sendiri, misalnya seperti ini. Itu contohkan. Nah, ini. Jika ada, bisa kita tambahkan sendiri warnanya. Kemudian apply. Oke, seperti ini. Di sini kita akan membuat batas kota. Seperti biasa, katalog, kemudian tambah new file, lalu buat namanya batas kota. Kemudian jika sudah, akan muncul di sebelah sini. Dan klik editor, lalu start editing. Di sini simbolnya sudah ada. Kemudian kita bisa memunculkannya. Jika sudah muncul, klik line dan kita bisa membuat batasnya. Ini teman-teman bisa menzoomnya agar lebih akurat, tidak terjadi kesalahan saat mendigitasi. Di sini saya telah selesai membuat batas untuk kota. Untuk melihatnya teman-teman, saya aktifkan dulu semua fiturnya. Nah, di sini sudah terdapat batas kotanya. Kemudian kita akan lanjutkan membuat batas kecamatan. Kita klik katalog, lalu tambah new file, save file, point menjadi polyline, mengubah namanya menjadi batas. Jika sudah, kemudian kita perbesar untuk melihat batas kecamatan yang akan kita buat seperti ini. Jika sudah muncul batas kecamatannya, kita bisa klik simbolnya
caranya untuk merubahnya. Di sini kita gunakan 3. Lalu untuk ukurannya buat 1 saja. Oke. Kemudian kita akan mengikuti. Sini saya ulang. Start editing. Oke, jika sudah muncul batas kecamatannya, kita akan mengikutinya. Nah, ini 1. Dan selanjutnya kita buat lagi yang lainnya. Maaf. Klik batas kecamatannya. Kita buat. Di sini sudah kita buat dan lanjutkan untuk semua batas lainnya. Di sini saya sudah selesai membuat batas kecamatannya. Teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini. Kita sentuh layar terlebih dahulu. Jadi ini contohnya untuk setiap batas kecamatannya. Di sini saya sudah selesai membuat semua simbol-simbol yang ada di dalam peta. Jika teman-teman ingin menambahkan simbol-simbol lainnya, bisa digunakan menu seperti tadi, mulai dari katalog, new save file, dan ditambahkan untuk simbolnya. Di sini saya akan menunjukkan hasil digitasi saya. Dimulai dari batas kecamatan, batas kota, jalan arteri, sungai, danau, batas kecamatan atau kecamatannya, kemudian India, hasil peta digitasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.